Di sebuah desa yang tidak terlalu jauh dari Baghdad, orang-orang hidup dengan rasa takut yang aneh. Bukan takut pada singa, bukan pula takut pada pencuri, melainkan takut pada seorang lelaki tua yang dikenal sebagai dukun santet. Konon, ia bisa membuat orang jatuh sakit hanya dengan sehelai rambut atau sepotong kain bekas milik korban. Kabar kesaktiannya sudah menyebar ke seluruh pelosok desa. Bahkan anak-anak kecil pun kalau demam, ibunya langsung berbisik lirih. Pasti ada yang iri, ini pasti santet. Suatu sore, Abu Nawas sedang duduk santai di sebuah warung kecil di tepi pasar. Ia menyeruput teh hangat sambil mengamati orang-orang yang lalu lalang. Tiba-tiba, percakapan dari meja sebelah menarik perhatiannya. "Aduh, aku benar-benar takut lewat depan rumah dukun itu," katanya. "Kalau kita dipandang matanya, bisa langsung sakit perut 7 hari 7 malam, kata seorang ibu dengan wajah pucat. "Iya betul," sahut bapak di sebelahnya. "Aku dengar, ada orang yang tidak sengaja menginjak bayangan dukun itu. Tahu-tahu besoknya dia tidak bisa kentut sebulan penuh." Mendengar itu, Abu Nawas hampir saja menyemburkan tehnya. Ia menahan tawa sambil pura-pura batuk. Dalam hati ia bergumam, kalau benar tidak bisa kentut sebulan penuh, itu bukan santet, itu penyiksaan tingkat dewa. Bisa-bisa orang itu meledak seperti balon. Namun orang-orang di warung itu benar-benar serius. Mereka berbicara dengan wajah tegang, seolah-olah sedang membicarakan makhluk halus. Seorang pedagang kurma menambahkan cerita lain. "Dulu ada tetanggaku yang ayamnya mati mendadak. Semua orang langsung bilang itu ulah dukun. Padahal ayam itu sudah tua, jalannya saja sudah sempoyongan. Tapi tetap saja, semua menyalahkan santet. Yang lain menimpali. Tidak hanya ayam, pedagang di pasar juga pernah rugi besar. Langsung dituduh kena kiriman dukun karena tidak mau bayar jimat penolak bala." Orang-orang di warung itu saling berbisik dengan ketakutan. Mereka benar-benar percaya bahwa semua kesialan berasal dari ulah sang dukun. Abu Nawas tersenyum sinis. Ia tahu betul, rasa takut seringkali lebih berbahaya daripada santet itu sendiri. Dengan santai ia berkata lantang, "Kalau begitu, sepertinya aku harus berkenalan dengan dukun sakti itu. Siapa tahu aku bisa belajar ilmunya. Bayangkan, kalau ada tukang utang datang menagih, aku bisa santet dia supaya lupa jalan ke rumahku. Sungguh ilmu yang sangat bermanfaat, bukan?" Warung langsung hening sejenak. Orang-orang menoleh ke arah Abu Nawas dengan mata terbelalak. "Abu Nawas, jangan main-main dengan hal begini. Bisa-bisa kau sendiri nanti jadi korban santet," kata seorang bapak dengan suara gemetar. Abu Nawas hanya tertawa terbahak-bahak. "Kalau aku benar-benar kena santet, kalian jangan panik. Paling-paling aku hanya berubah jadi kambing. Kalau begitu, kalian tinggal sembelih aku, lalu kita makan sate ramai-ramai. Tidak rugi, bukan?" Orang-orang makin terkejut. Ada yang menutup mulut, ada yang menatapnya dengan tatapan ngeri. Hanya beberapa anak muda yang tak kuasa menahan tawa mendengar kelakar Abu Nawas. Dalam hati, Abu Nawas sudah menyusun rencana. Ia ingin membongkar kedok dukun santet itu. Sebab menurutnya, tidak ada yang lebih berbahaya daripada orang yang mencari nafkah dengan menakut-nakuti orang lain. Malam itu, Abu Nawas pulang ke rumah sambil merenung. Bulan bersinar redup di langit Baghdad. Angin malam berhembus membawa kabar desas-desus mistis. Abu Nawas bergumam lirih. "Besok, aku akan mengunjungi rumah sang dukun. Aku ingin lihat, apakah benar ia sakti, atau hanya pintar menakut-nakuti. Kalau benar sakti, aku akan minta tolong dia menyantet utang-utangnya supaya hilang. Kalau tidak sakti, aku akan buat dia tobat." Dengan senyum licik khasnya, Abu Nawas pun berbaring, memejamkan mata, dan tidur dengan nyenyak. Ia tahu, besok akan ada pertunjukan besar, pertunjukan yang akan membuat seluruh desa tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya, udara pagi di desa terasa berbeda. Orang-orang berbondong-bondong menuju ke arah rumah sang dukun sakti. Ada yang membawa beras dalam karung, ada yang menyeret kambing, ada pula yang menenteng kantong berisi uang kertas. Dari kejauhan, rumah si dukun tampak seperti pasar dadakan. Abu Nawas, dengan langkah santai dan senyum licik khasnya, ikut berjalan mendekat. Ia ingin melihat sendiri seperti apa praktik dukun yang kabarnya bisa menaklukkan penyakit dengan santet. Sesampainya di sana, ia mendapati puluhan orang berkerumun di halaman. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Beberapa ibu menangis pelan sambil memegangi anaknya yang demam. Para bapak menatap pasrah.
Meskipun hati kecil mereka menjerit melihat harta benda harus diserahkan begitu saja. Di dalam rumah, sang dukun duduk bersila di atas tikar lusuh, tapi wajahnya penuh wibawa. Ia mengenakan jubah hitam dan sorban merah yang menjuntai panjang. Di depannya ada sebuah mangkuk berisi air, segenggam bunga, dan beberapa lembar kertas lusuh yang katanya berisi mantra sakti. Dengan suara berat, ia berkata kepada seorang bapak yang sedang menangis, "Tenanglah, ini bukan sakit biasa. Anakmu terkena kiriman. Aku bisa sembuhkan. Tapi syaratnya, kambing 2 ekor, beras sekarung, dan uang kertas baru." Bapak itu mengangguk pasrah, meski jelas terlihat berat. "Baiklah, yang penting anak saya sembuh." Orang-orang lain manggut-manggut, seolah kalimat sang dukun adalah hukum yang tak bisa diganggu-gugat. Abu Nawas yang sejak tadi berdiri di pintu, mengangkat alis. Dalam hati ia bergumam, "Wah, kalau dukun ini buka praktik di Baghdad, bisa lebih kaya dari tabib istana. Bayarannya kambing dan beras, bukannya recehan. Hebat juga, aku harus belajar jurus, bikin orang percaya, ini." Namun tentu saja, rasa usil Abu Nawas tak bisa ditahan lama. Ia melangkah maju, menyibak kerumunan. Semua orang menoleh kaget melihatnya. "Abu Nawas, astagfirullah, kenapa kau ada di sini? Jangan macam-macam, nanti kau sendiri kena santet," bisik seorang ibu dengan nada panik. Abu Nawas tersenyum kalem. "Tenang, Bu. Aku cuma ingin belajar. Siapa tahu ilmunya berguna untukku. Misalnya, kalau aku lapar, aku bisa santet nasi bungkus supaya langsung datang sendiri ke rumah." Kerumunan langsung heboh. Ada yang cekikikan, ada pula yang menatap Abu Nawas dengan wajah ngeri, takut ia kena batunya. Sang dukun menatap tajam. Matanya menyipit, sorban merahnya bergoyang kena angin kipas bambu. "Abu Nawas, sebaiknya kau jangan ikut campur. Aku sedang bekerja. Jangan sampai kau menyesal." Abu Nawas justru mendekat lebih dekat, duduk di depan sang dukun seolah ingin ikut konsultasi. "Wahai dukun sakti, aku mendengar kabar kau bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Betulkah?" "Betul," jawab sang dukun dengan nada mantap. "Aku bisa melawan santet dengan santet, bahkan bisa mengirim penyakit hanya dengan sehelai rambut korban." Abu Nawas menepuk tangan sambil pura-pura kagum. "Masya Allah, luar biasa. Kalau begitu, kenapa tidak santet saja dirimu sendiri, lalu sembuhkan lagi, lalu santet lagi, lalu sembuhkan lagi? Dengan begitu kau bisa latihan gratis tanpa perlu pasien. Lebih hemat, bukan?" Kerumunan sontak meledak dalam tawa. Beberapa bapak sampai menepuk paha, sementara anak-anak kecil berguling di tanah saking ngakaknya. Wajah sang dukun merah padam. Ia berusaha tetap tenang, tapi jelas terlihat urat di lehernya menegang. "Abu Nawas, jangan main-main dengan hal gaib. Kalau aku mau, dalam sekejap kau bisa lumpuh." Abu Nawas mengangguk-angguk dengan wajah serius, lalu tiba-tiba jongkok dan mengambil sebuah batu kecil dari lantai. Ia sodorkan batu itu ke arah sang dukun. "Kalau begitu, buktikan dulu. Santetlah batu ini supaya berubah jadi kambing. Kalau berhasil, kambingnya bisa aku bawa pulang buat sate. Malam ini aku bisa pesta makan, dan kau pun dapat pahala besar karena memberi makan rakyat." Ledakan tawa kembali menggema. Orang-orang semakin riuh. Ada yang sampai meneteskan air mata karena terlalu keras tertawa. Sang dukun menggertakkan giginya. Wajahnya makin pucat. Ia jelas tidak bisa menjawab tantangan itu. Tangannya gemetar, tapi ia tetap mencoba menjaga wibawa. "Abu Nawas, kau sungguh lancang. Tidak sopan menantang orang sepertiku." Namun Abu Nawas tetap tenang. Dengan nada datar, ia berkata, "Wahai dukun, jangan-jangan santetmu itu bukan kiriman penyakit, tapi kiriman tagihan? Kau minta kambing, minta beras, minta uang baru. Kalau begitu, kau bukan dukun, kau debt collector berkedok mistis." Tawa semakin pecah. Kali ini bahkan orang yang tadi ketakutan pun ikut tertawa lepas. Suasana yang tadinya tegang berubah jadi pasar komedi. Sang dukun kini benar-benar kehilangan wibawa. Wajahnya seperti tomat matang. Tangannya tak henti menggenggam tongkat kayu untuk menahan gemetar. Di sudut ruangan, seorang bapak yang anaknya sakit berbisik lirih kepada istrinya. "Ibu, aku rasa Abu Nawas ada benarnya. Kalau dukun ini benar-benar sakti, kenapa rumahnya reot begini? Kenapa ia masih hidup dari beras dan kambing rakyat? Seharusnya kalau sakti,
Dia bisa bikin istana dari santetnya sendiri. Istrinya mengangguk setuju. Bisikan itu terdengar oleh beberapa orang, dan akhirnya menyebar menjadi bisik-bisik ramai. Abu Nawas menepuk tangan sekali lagi. Baiklah, wahai warga desa. Aku tidak ingin mengganggu terlalu lama. Tapi ingatlah satu hal, jangan takut pada santet, karena kadang santet yang paling berbahaya justru berasal dari rasa takut itu sendiri. Kerumunan terdiam sejenak, lalu meledak dalam sorakan dan tepuk tangan. Mereka bersorak, "Hidup Abu Nawas! Hidup Abu Nawas!" Sementara itu, sang dukun duduk terpaku, wajahnya semakin pucat. Ia sadar, wibawanya sudah runtuh di depan banyak saksi. Dan Abu Nawas? Ia berdiri dengan senyum licik, melangkah keluar dari rumah itu sambil melambaikan tangan. Dalam hati ia berkata, pertunjukan baru saja dimulai. Aku belum selesai. Dukun ini harus benar-benar kapok. Hari itu, suasana desa masih ramai membicarakan kejadian kemarin. Bagaimana tidak? Dukun yang selama ini ditakuti ternyata dibuat mati kutu oleh celotehan Abu Nawas. Seisi kampung mendadak seperti mendapat hiburan gratis. Namun, tentu saja, bagi sang dukun, itu adalah mimpi buruk. Sejak siang, ia mengurung diri di rumah, tidak keluar sama sekali. Sesekali ia terdengar menggerutu. Sialan Abu Nawas, kalau terus begini, semua orang tidak akan percaya lagi padaku. Bagaimana aku bisa hidup kalau orang sudah tidak takut? Sementara itu, Abu Nawas sendiri berjalan santai di pasar, seolah tidak ada yang terjadi. Ia bahkan dengan sengaja mampir ke warung kopi, duduk, dan bercerita panjang lebar kepada orang-orang yang berkumpul di sana. Wahai saudara-saudaraku, kata Abu Nawas sambil menepuk meja, kemarin aku baru saja melihat pertunjukan luar biasa. Ada seorang dukun sakti yang katanya bisa mengirim santet dengan sehelai rambut. Tapi anehnya, ketika aku minta dia menyantet batu supaya berubah jadi kambing, ia malah pucat pasi. Kalau begitu, mungkin santetnya hanya berlaku untuk ayam dan kambing tetangga, bukan untuk batu. Orang-orang langsung tertawa terbahak-bahak. Ada yang sampai tersedak minumannya, ada pula yang menepuk-nepuk punggung temannya saking ngakaknya. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Bagaimana bisa kau begitu berani menantang dukun itu? Semua orang takut padanya, tapi kau malah mempermainkannya, tanya seorang pemuda dengan penuh rasa kagum. Abu Nawas tersenyum lebar, lalu menjawab santai. Karena aku tahu, kekuatan terbesar dukun bukan pada santetnya, melainkan pada ketakutan orang-orang. Kalau kau tidak takut, maka santetnya pun tidak ada artinya. Seisi warung bertepuk tangan. Kata-kata Abu Nawas seperti membuka mata mereka. Namun, tanpa disadari, seorang pengikut setia sang dukun ada di antara mereka. Wajahnya merah pada mendengar dukun idolanya dijadikan bahan lelucon. Ia pun berdiri sambil berteriak, "Cukup, Abu Nawas. Kau seenaknya menghina guru kami. Kau pikir santet itu mainan? Kau akan menyesal karena menantang kekuatan gaib." Semua orang langsung hening. Suasana warung yang tadinya penuh tawa berubah jadi tegang. Tapi Abu Nawas justru santai. Ia meneguk kopinya perlahan, lalu menatap pemuda itu dengan senyum nakal. "Wahai anak muda," kata Abu Nawas, "aku tidak menghina siapapun. Aku hanya bertanya, kalau memang sakti, kenapa tidak bisa buktikan? Kau tahu, santet itu seperti angin. Semua orang bisa mengaku merasakannya, tapi tidak ada yang bisa benar-benar melihatnya." Pemuda itu terdiam sejenak, tapi tetap mencoba melawan. "Kau akan lihat nanti, Abu Nawas. Guruku tidak tinggal diam." Setelah berkata demikian, ia pergi dengan wajah kesal. Orang-orang kembali tertawa, tapi ada juga yang terlihat khawatir. Salah satu bapak tua mendekati Abu Nawas. "Hati-hati, Abu Nawas. Dukun itu mungkin tidak bisa mengubah batu jadi kambing, tapi siapa tahu ia bisa membuatmu tidak bisa tidur seminggu penuh." Abu Nawas langsung terbahak-bahak. "Kalau begitu, aku justru senang. Aku memang sering susah tidur akhir-akhir ini. Kalau benar dia bisa membuatku tidak tidur seminggu penuh, aku akan berterima kasih karena aku jadi punya banyak waktu untuk menulis puisi." Warung kembali meledak oleh tawa. Semua orang lega melihat keberanian Abu Nawas. Sore harinya, kabar pun sampai ke telinga sang dukun bahwa Abu Nawas kembali membuatnya jadi bahan tertawaan. Ia semakin murka. Ia duduk bersila di dalam rumah, menyalakan dupa, dan bergumam, "Abu Nawas harus diberi pelajaran. Kalau tidak,
Aku akan kehilangan muka di depan seluruh desa. Ia mengambil boneka kecil dari kain lusuh, menusuknya dengan jarum sambil menyebut nama Abu Nawas. Namun, anehnya, jarum itu malah patah. Ia mencoba lagi, kali ini menulis nama Abu Nawas di selembar kertas, lalu membakarnya. Tapi yang terbakar justru ujung jubahnya sendiri. Aduh, panas! Teriaknya sambil menepuk-nepuk jubah. Ia pun termenung. Mengapa semua jurusku gagal pada Abu Nawas? Jangan-jangan dia lebih sakti dariku? Atau, jangan-jangan dia memang tidak takut sama sekali? Sementara itu, Abu Nawas di rumahnya sedang duduk santai, menyantap roti hangat sambil bersenandung. Tiba-tiba perutnya bunyi kruyuk, keras sekali. Ia mengelus perut sambil tertawa. Hahaha, mungkin ini efek santet. Tapi santet lapar. Untung ada roti. Kalau begitu, terima kasih wahai dukun, sudah membuatku makan lebih lahap malam ini. Ia pun kembali makan dengan lahap, seolah tidak ada yang bisa mengusik tidurnya malam nanti. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali muncul di pasar. Ia melihat orang-orang sedang berkerumun membicarakan santet. Dengan santai ia mendekat, lalu berkata lantang, "Saudara-saudaraku, jangan takut. Kalau kalian benar-benar percaya bahwa dukun bisa kirim penyakit, coba pikir. Mengapa dia tidak pernah menyantet dirinya sendiri supaya selalu sehat? Bukankah lebih praktis begitu?" Orang-orang terdiam, lalu satu persatu mulai tertawa. Ada yang mengangguk-angguk, ada yang bertepuk tangan. Seorang ibu bersuara lantang. Benar juga, kalau dia bisa menyembuhkan dengan santet, kenapa dia masih pakai tongkat untuk jalan? Kenapa kakinya pincang? Kerumunan pun riuh dengan tawa. Abu Nawas menambahkan dengan wajah serius tapi jenaka. Kalau begitu, mulai hari ini jangan sebut dia dukun santet. Sebut saja dia dukun kantet, karena pekerjaannya menagih kambing dan beras, bukan mengirim penyakit. Sorakan dan tawa membahana. Nama Abu Nawas makin harum, sementara sang dukun semakin terpojok. Di kejauhan, pengikut setia sang dukun menatap Abu Nawas dengan penuh dendam. Ia berlari kembali ke rumah gurunya sambil berteriak, "Guru! Guru! Abu Nawas tidak hanya menertawakanmu, tapi juga membuat semua orang berbalik menertawakan kita. Kita harus melakukan sesuatu." Sang dukun menggertakkan gigi. "Baiklah, kalau begitu, aku akan hadapi Abu Nawas langsung. Aku tidak bisa biarkan harga diriku hancur begini." Dan hari itu, seluruh desa bersiap menyaksikan pertarungan logika dan mistis yang lebih sengit antara Abu Nawas dan sang dukun. Hari berikutnya, suasana desa makin panas. Kabar bahwa sang dukun akan menantang Abu Nawas sudah menyebar ke segala penjuru. Orang-orang penasaran, apakah Abu Nawas yang hanya bermodalkan lidah dan logika bisa menghadapi seorang dukun yang konon punya ribuan jin dalam kendali? Pasar mendadak ramai, seolah sedang ada festival. Semua orang berkumpul, mulai dari anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, hingga para kakek nenek. Mereka rela meninggalkan pekerjaan hanya untuk menyaksikan adu debat paling ditunggu, Abu Nawas versus dukun santet. Di tengah kerumunan, sang dukun muncul dengan jubah hitam, membawa tongkat kayu, wajahnya dipoles arang agar terlihat menyeramkan. Ia melangkah perlahan, berusaha menciptakan aura mistis. Beberapa orang menahan napas karena takut. Lalu, Abu Nawas datang dari arah berlawanan. Tapi alih-alih tampil gagah, ia justru mengenakan jubah usang, sandal jepit, dan membawa karung goni di punggung. "Abu Nawas, apa yang kau bawa di karung itu?" tanya seorang warga penasaran. Abu Nawas tersenyum, lalu menjawab santai, "Ini adalah penangkal santet paling ampuh. Tidak ada ilmu hitam yang bisa menembusnya." Orang-orang saling pandang. Rasa penasaran makin besar. Sang dukun mendengus. Apa isi karungmu itu, Abu Nawas? Jimat sakti? Batu petir? Atau tengkorak manusia?" Abu Nawas dengan wajah serius mengangkat karungnya, lalu membukanya di depan semua orang. Dan ternyata isinya hanyalah tumpukan bawang merah. "Lihatlah," kata Abu Nawas lantang. "Bawang merah. Inilah penangkal santet paling ampuh. Kalau kau menusuk boneka dengan jarum, cukup goreng bawang merah, maka aromanya akan membuat semua jin pergi karena kepedasan hidungnya." Kerumunan pun pecah oleh tawa. Bahkan beberapa anak kecil berteriak, "Jin kabur karena bawang," sambil menirukan gaya orang lari. Wajah sang dukun makin merah padam. Ia mengangkat tongkatnya, mencoba mengembalikan wibawa.
Abu Nawas, jangan main-main. Aku benar-benar sakti. Kalau kau berani, aku tantang kau di depan semua orang. Mari kita buktikan siapa yang lebih hebat. Abu Nawas berdiri tegak, lalu mengangguk. Baiklah, aku terima tantanganmu. Tapi ingat, aku tidak punya jin, tidak punya ilmu hitam, dan tidak bisa membaca mantra aneh-aneh. Jadi kita bertarung dengan cara yang adil. Aku pakai logika, kau pakai santetmu. Setuju? Semua orang bersorak. Setuju. Setuju. Dukun itu menyeringai. Baik, Abu Nawas. Kau akan menyesal karena menantangku. Pertarungan pun dimulai. Sang dukun mengambil segenggam tanah, menggenggamnya erat, lalu melafalkan mantra dengan suara berat. Orang-orang terdiam. Suasana mendadak mencekam. Angin bertiup pelan. Asap dupa menambah nuansa menyeramkan. Dengan kekuatan alam semesta, aku perintahkan jin-jin untuk membuat Abu Nawas jatuh pingsan, seru sang dukun. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Namun, bukannya pingsan, Abu Nawas malah menguap lebar. Aduh, maaf, aku jadi ngantuk sekali. Mungkin karena sarapan tadi kebanyakan roti, katanya sambil duduk santai. Kerumunan langsung tertawa terbahak-bahak. Sang dukun kesal. Ia mencoba jurus lain. Kali ini ia menghunus jarum panjang, menusuk boneka kecil sambil berteriak. Rasakan sakitnya, Abu Nawas. Tapi apa yang terjadi? Abu Nawas justru menggaruk kepalanya pelan. Aneh sekali. Kok tiba-tiba kepalaku gatal ya? Ah, mungkin karena semalam aku tidak keramas. Terima kasih, wahai dukun, sudah mengingatkanku untuk mandi nanti sore. Orang-orang makin tidak tahan. Mereka tertawa sampai perut sakit. Lihat, Abu Nawas malah senang disantet, teriak seorang pemuda. Sang dukun semakin marah. Ia lalu memukul tanah dengan tongkat, membuat debu beterbangan. Aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku. Abu Nawas, bersiaplah. Aku akan membuatmu berjalan mundur seperti kepiting. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan mantranya, Abu Nawas berteriak. Tunggu, kalau aku berjalan mundur seperti kepiting, maka kau harus berjalan maju seperti bebek. Itu adil, kan? Kerumunan langsung terbahak. Ada yang sampai jatuh terduduk karena tidak kuat menahan tawa. Melihat semua jurusnya gagal, sang dukun mulai gelisah. Abu Nawas pun berdiri, melangkah ke tengah, dan menatap matanya dengan serius. Wahai dukun, katanya lantang, kau selama ini menakut-nakuti orang dengan santet. Tapi coba kau jawab satu pertanyaan sederhana. Kalau kau memang bisa kirim penyakit ke orang lain, kenapa kau sendiri masih sering batuk dan pilek? Kerumunan hening sesaat, lalu meledak dengan tawa yang lebih keras lagi. Benar juga. Kalau sakti, kenapa tidak sembuhin diri sendiri? Seru seorang bapak. Sang dukun terdiam. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Abu Nawas melanjutkan dengan nada jenaka tapi tajam. Orang yang benar-benar sakti tidak butuh menakut-nakuti. Justru orang yang lemah yang suka menakut-nakuti agar terlihat berkuasa. Jadi, lebih baik kau hentikan semua ini sebelum semua orang kehilangan rasa hormat padamu. Kata-kata Abu Nawas menusuk telak. Kerumunan bersorak, hidup Abu Nawas. Sang dukun akhirnya tertunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa membalas satupun ucapan Abu Nawas. Namun, cerita belum selesai. Meski kalah dalam debat hari itu, sang dukun tidak menyerah begitu saja. Di dalam hatinya, ia masih menyimpan dendam. Baiklah, Abu Nawas, kau boleh menang hari ini dengan lidahmu. Tapi aku akan mencari cara lain untuk menjatuhkanmu, bisiknya sambil menggertakkan gigi. Dan dari sinilah, petualangan Abu Nawas menghadapi akal-akalan sang dukun berlanjut lebih seru lagi. Sejak kekalahannya di hadapan warga desa, sang dukun tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, wajah Abu Nawas yang tersenyum jahil selalu muncul dalam mimpi. Rasanya lebih menyeramkan daripada ribuan jin yang ia panggil. Ia duduk termenung di gubuknya, menatap asap dupa yang mengepul. Tidak bisa begini. Kalau aku terus-terusan dipermalukan, orang-orang akan berhenti membayar jasa santetku. Bisa-bisa aku jadi pengangguran, gumamnya dengan nada putus asa. Seorang muridnya, si pemuda yang dulu membela mati-matian, mencoba memberi semangat. Guru, jangan khawatir. Abu Nawas memang licik, tapi kita lebih sakti. Kita harus buat rencana baru.
Jangan biarkan semua orang berpihak padanya. Sang dukun mengangguk pelan, lalu bertanya, "Lalu apa idemu, muridku?" Pemuda itu berbisik, "Kita sebarkan kabar bahwa Abu Nawas bukan manusia biasa, melainkan jin yang menyamar. Dengan begitu, orang-orang akan takut padanya, bukan mengaguminya." Mata sang dukun berbinar. "Bagus, itu ide cemerlang. Kalau orang takut padanya, mereka akan kembali padaku untuk mencari perlindungan." Maka, keesokan harinya, gosip mulai beredar di pasar. Abu Nawas itu sebenarnya jin yang suka menyamar jadi manusia. Ada pula yang bilang, makanya santet tidak mempan, karena dia bukan orang biasa. Namun, gosip itu bukannya membuat orang takut, justru membuat mereka penasaran. Seorang ibu-ibu berkata, kalau benar Abu Nawas itu jin, kenapa dia masih suka berhutang di warung? Lalu bapak-bapak menimpali, "Betul, kalau dia jin, harusnya bisa menghilang saat ditagih utang." Kerumunan pun tertawa. Gosip yang niatnya menakut-nakuti malah jadi bahan lelucon baru. Sementara itu, Abu Nawas sendiri sedang duduk santai di bawah pohon rindang sambil menggigit buah apel. Seorang pemuda menghampiri dan berkata, "Abu Nawas, hati-hati. Ada kabar bahwa kau disebut jin oleh dukun." Abu Nawas terkekeh. "Jin? Wah, kalau begitu aku seharusnya bisa terbang. Sayang sekali aku masih harus jalan kaki ke pasar setiap hari." Pemuda itu tertawa. "Lalu apa jawabanmu kalau ditanya orang-orang?" Abu Nawas dengan wajah serius menjawab, "Katakan pada mereka, benar, aku memang jin. Tapi jin yang pekerjaannya hanya satu, makan gratis di warung siapapun yang mau." Mendengar itu, pemuda tersebut hampir jatuh terguling karena tertawa. Ia pun segera menyebarkan ucapan Abu Nawas ke seluruh desa. Dan tentu saja, bukannya takut, warga malah makin suka pada Abu Nawas. Sang dukun yang mendengar kabar itu semakin kesal. Ia pun merancang rencana baru, mengadakan pertunjukan sulap palsu untuk menunjukkan kesaktiannya. Di alun-alun desa, ia menggelar tikar besar. Orang-orang berdatangan karena penasaran. Ia mengangkat botol berisi air lalu berkata, "Dengan ilmu gaibku, aku bisa mengubah air ini menjadi darah." Ia pun menuangkan cairan merah yang sebenarnya hanyalah air dicampur pewarna dari daun. Orang-orang terkejut sesaat, tapi segera sadar karena baunya masih bau air biasa. Ini MAH air sirup," teriak seorang bocah polos. Kerumunan pun tergelak. Sang dukun panik. Ia segera mencoba trik lain. Ia memasukkan batu kecil ke mulut, lalu pura-pura mengeluarkannya dari telinga. Tapi saat hendak memamerkan hasilnya, tiba-tiba seekor ayam lewat dan mematuk batu itu hingga jatuh ke tanah. Orang-orang makin tidak bisa menahan tawa. "Dukun kalah sama ayam," seru seorang kakek sambil terpingkal-pingkal. Saat suasana riuh, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Ia berdiri di samping dukun, menepuk bahunya. "Wahai dukun, sepertinya ilmu sulapmu butuh penyempurnaan. Boleh aku coba?" Sang dukun yang sudah keburu malu menatapnya dengan kesal. "Coba saja kalau bisa." Abu Nawas mengambil segenggam pasir dari tanah, menggenggamnya, lalu berkata dengan suara lantang, "Lihatlah semua, aku akan mengubah pasir ini menjadi sesuatu yang lebih berguna." Ia pun membuka genggamannya. Pasir itu tetaplah pasir. Orang-orang saling pandang, bingung. Tapi Abu Nawas tersenyum, lalu menaburkan pasir itu ke udara sambil berkata, "Sekarang lihat, pasir ini berubah menjadi debu yang membuat semua orang batuk bersama-sama." Dan benar saja, orang-orang pun mulai batuk karena pasir beterbangan. Mereka tertawa terbahak-bahak sambil menutup hidung. "Hebat, ilmu Abu Nawas lebih ampuh. Debunya nyata," teriak seorang pemuda. Sang dukun makin malu besar. Ia berlari terbirit-birit meninggalkan kerumunan. Malam itu, sang dukun merenung. Semua trik gagal, gosip gagal, bahkan ayam pun ikut mempermalukannya. Ia menatap langit dan berbisik, "Mungkin, memang aku tidak bisa mengalahkan Abu Nawas dengan tipu daya. Aku harus cari cara lain, sesuatu yang lebih halus. Aku harus membuatnya jatuh dengan jebakan." Dan dari situlah lahir rencana barunya, menjebak Abu Nawas dalam sebuah permainan adu argumen yang rumit, di mana logika Abu Nawas akan diuji habis-habisan. Namun yang ia tidak tahu, semakin ia merencanakan jebakan, semakin besar pula peluang Abu Nawas untuk membalikkan keadaan. Karena bagi Abu Nawas,
setiap jebakan justru adalah bahan lawakan baru. Beberapa hari setelah kegagalannya mempertontonkan kesaktian di alun-alun, sang dukun tidak putus asa. Ia sadar bahwa kalau bertarung ilmu gaib, ia pasti kalah telak melawan lidah tajam Abu Nawas. Maka kali ini ia merancang strategi baru, menjebak Abu Nawas dengan permainan kata-kata dan logika. Kalau aku bisa membuat Abu Nawas tidak bisa menjawab, maka harga diriku kembali. Orang-orang akan percaya lagi padaku, gumamnya sambil menyalakan dupa. Murid setianya bertanya, bagaimana caranya, Guru? Sang dukun tersenyum licik. Kita akan adakan debat terbuka di balai desa. Tapi kali ini, aku sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan licik yang pasti membuat Abu Nawas kebingungan. Muridnya mengangguk kagum. Wah, luar biasa. Abu Nawas pasti terpeleset kali ini. Keesokan harinya, pengumuman dipasang di pasar. Debat terbuka, Abu Nawas versus sang dukun. Topik, santet, jin, dan logika. Warga langsung heboh. Mereka senang sekali karena akan ada tontonan gratis lagi. Bahkan pedagang gorengan dan penjual wedang jahe menyiapkan dagangan ekstra, seolah akan ada pesta besar. Di balai desa, kursi-kursi bambu ditata rapi. Sang kepala desa bertindak sebagai moderator. Sang dukun datang dengan wajah penuh percaya diri, membawa kitab tebal berisi mantra-mantra. Abu Nawas datang lebih belakangan, dengan pakaian sederhana, sambil mengunyah kacang rebus. Maaf terlambat, tadi harus menunggu kacang matang dulu, katanya santai, membuat orang-orang langsung tertawa. Moderator memulai acara. Baiklah, mari kita dengarkan debat hari ini. Pertama, kita beri kesempatan kepada sang dukun untuk bertanya. Sang dukun berdiri, melirik tajam ke arah Abu Nawas, lalu berkata dengan lantang, wahai Abu Nawas, kau bilang santet itu tidak nyata. Kalau begitu, coba jawab, mengapa banyak orang tiba-tiba sakit misterius, lalu sembuh setelah datang padaku? Kalau bukan karena santet, lalu apa? Orang-orang terdiam, penasaran apa jawaban Abu Nawas. Abu Nawas menggaruk kepala, lalu tersenyum. Itu gampang. Mereka sakit karena lapar, dan sembuh setelah datang padamu, karena setelah membayar mahal, mereka jadi tidak sempat beli makanan. Akhirnya sakit laparnya hilang, karena perut kosongnya sudah terbiasa. Kerumunan pun meledak oleh tawa. Sang dukun mendengus kesal. Ia lanjut bertanya, kalau begitu, Abu Nawas, jelaskan, mengapa ada orang yang percaya pada santet sejak zaman nenek moyang? Apa kau lebih pintar dari nenek moyangmu? Abu Nawas menjawab cepat, tidak, aku tidak lebih pintar dari nenek moyangku. Tapi nenek moyangku juga percaya kalau bumi itu datar. Apa kau masih percaya bumi ini kotak seperti papan catur? Warga desa terbahak-bahak. Ada yang sampai menepuk-nepuk paha. Sang dukun semakin gusar. Ia membuka kitabnya, membaca selembar kertas. Pertanyaan terakhir. Abu Nawas, kalau kau benar-benar berani, katakan, apa yang bisa lebih menakutkan daripada santetku? Suasana mendadak hening. Semua orang menunggu jawaban. Abu Nawas berdiri, mengangkat tangan, lalu berkata dengan serius, yang lebih menakutkan dari santetmu adalah istri yang marah karena uang belanja habis untuk bayar dukun. Seketika balai desa berguncang oleh gelak tawa. Para istri bertepuk tangan keras. Para suami menunduk malu sambil cekikikan. Sang dukun terpojok habis. Semua jurus pertanyaannya dimentahkan oleh Abu Nawas dengan mudah. Namun ia belum menyerah. Ia berkata dengan suara lantang, baik, Abu Nawas. Kalau begitu aku tantang kau dengan praktek nyata. Aku akan bacakan mantra, lalu kau akan melihat benda bergerak sendiri. Itu bukti kalau santet nyata. Ia pun mengeluarkan kendi berisi air, meletakkannya di tengah ruangan, lalu membaca mantra panjang. Orang-orang menahan napas. Tiba-tiba kendi itu benar-benar bergoyang. Astaga! Kendi bergerak, teriak warga. Tapi Abu Nawas malah berdiri santai, berjalan mendekat, lalu menepuk pundak salah satu bocah kecil yang duduk di belakang kendi. Ternyata bocah itu sedang meniup kendi pelan-pelan dari belakang, membuatnya bergoyang. Wahai warga desa, kata Abu Nawas sambil menunjuk bocah itu, lihatlah jin sakti yang bernama tiupan angin bocah. Orang-orang langsung pecah oleh tawa. Bocah itu malu-malu tersenyum, sementara sang dukun hampir pingsan karena malu. Melihat semua trik gagal, sang dukun akhirnya terduduk lesu. Ia menutup wajah dengan kedua tangan,
lalu berbisik. Mengapa aku selalu kalah? Mengapa semua orang lebih percaya pada lelucon Abu Nawas daripada ilmu gaibku? Abu Nawas menghampirinya dengan tenang, lalu berkata, karena leluconku membawa tawa, sedangkan ilmu gaibmu membawa takut. Orang lebih suka bahagia daripada ketakutan. Itu saja jawabannya. Kata-kata itu begitu dalam. Bahkan orang-orang yang mendengar langsung terdiam sejenak sebelum kembali bertepuk tangan meriah. Sang dukun menunduk, merasa kalah telak. Tapi jauh di dalam hatinya, ia belum menyerah sepenuhnya. Kalau begitu, aku harus pakai cara terakhir. Bukan logika, bukan sulap, tapi sesuatu yang lebih pribadi, gumamnya lirih. Dan dari situlah lahir rencana licik berikutnya. Malam itu, sang dukun duduk sendirian di gubuknya. Api lampu minyak berkedip-kedip, membuat bayangan wajahnya tampak semakin muram. Semua upaya sudah ia lakukan. Santet gagal, gosip gagal, sulap gagal, bahkan debat logika pun berakhir memalukan. Tidak bisa begini, gumamnya sambil memukul meja. Kalau aku tidak segera mengalahkan Abu Nawas, maka nama baikku lenyap. Orang-orang akan melupakanku. Aku harus gunakan cara terakhir, sesuatu yang lebih pribadi. Murid setianya yang duduk di samping bertanya, apa maksud guru dengan cara terakhir? Sang dukun menatapnya dengan mata menyala. Kita akan menjebak Abu Nawas dalam urusan hati. Aku tahu, meski lidahnya tajam, ia juga manusia biasa. Kalau aku bisa membuatnya malu dalam hal pribadi, orang-orang akan berhenti menyanjungnya. Murid itu bingung. Tapi bagaimana caranya? Dukun menyeringai. Besok, kita undang Abu Nawas dalam sebuah acara khusus. Kita pura-pura meminta pendapatnya soal masalah keluarga. Di depan semua orang, aku akan memancingnya hingga ia kehabisan kata-kata. Keesokan harinya, undangan pun disebarkan, acara silaturahmi nasihat Abu Nawas. Orang-orang tentu saja antusias. Mereka mengira akan ada lagi tontonan gratis yang penuh tawa. Balai desa kembali ramai. Kali ini, suasana dibuat lebih santai. Tikar digelar, makanan ringan tersedia, dan semua orang berkumpul dengan wajah penuh harap. Sang dukun duduk di depan, berlagak tenang. Abu Nawas datang terlambat seperti biasa, sambil membawa kantong kain berisi kacang goreng. Maaf terlambat, kacangnya gosong sedikit, jadi aku harus pilih-pilih yang masih enak, katanya santai. Kerumunan langsung tertawa. Acara dimulai. Sang dukun berdiri, lalu berkata lantang, wahai warga desa, kita tahu Abu Nawas pandai bicara, tapi apakah dia juga bisa memberi nasihat dalam hal rumah tangga? Mari kita uji. Ia menoleh ke Abu Nawas. Pertanyaanku, kalau ada suami yang sering pulang larut malam, istrinya marah besar, lalu rumah tangganya nyaris bubar, apa yang harus dilakukan? Warga terdiam, menunggu jawaban Abu Nawas. Abu Nawas mengunyah kacang sebentar, lalu berkata, itu gampang. Suami harus belajar pulang lebih cepat. Kalau masih pulang larut, maka ia harus membawa sesuatu. Apa itu sesuatu? Tanya dukun, penasaran. Abu Nawas tersenyum. Kalau bukan uang, ya bawang. Karena kalau tidak bawa keduanya, istrinya akan bawel sepanjang malam. Kerumunan langsung tergelak. Para istri bertepuk tangan keras, sementara para suami menunduk malu sambil senyum kecut. Sang dukun merasa terpojok, tapi ia belum menyerah. Ia kembali bertanya, kalau begitu, Abu Nawas, bagaimana kalau ada tetangga yang suka iri hati? Setiap kali orang lain bahagia, ia selalu sakit hati. Apa obatnya? Abu Nawas menjawab cepat, obatnya adalah sirup senyum. Caranya gampang, kalau tetangga iri, cukup tersenyum manis padanya. Kalau masih iri, tambahkan es batu sabar. Kalau masih iri juga, berarti dia bukan tetangga, tapi jin yang menyamar jadi manusia. Kerumunan pun meledak dengan tawa lagi. Melihat semua orang kembali memihak Abu Nawas, sang dukun semakin frustrasi. Ia pun memutuskan mengeluarkan jurus pamungkas. Baik, Abu Nawas, pertanyaanku terakhir. Semua orang di sini ingin tahu, kalau kau begitu pintar, mengapa kau tidak kaya raya? Mengapa kau masih suka hutang di warung? Warga terdiam. Pertanyaan ini menusuk. Mereka menoleh ke Abu Nawas, penasaran bagaimana ia akan menjawab. Abu Nawas berdiri perlahan, menatap kerumunan dengan senyum nakal. Itu pertanyaan bagus. Dengarkan baik-baik jawabanku. Ia berdehem,
lalu berkata lantang, "Alasan aku tidak kaya raya adalah karena aku ingin orang-orang kaya tetap punya pekerjaan. Kalau aku ikut kaya, lalu siapa yang akan jadi bahan tertawaan kalian? Kalau aku tidak hutang di warung, lalu siapa yang akan bikin warung tetap ramai?" Seisi balai desa langsung pecah oleh gelak tawa. Bahkan kepala desa pun ikut terbahak-bahak sampai terjatuh dari kursinya. Sang dukun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semua jurus, semua pertanyaan, semua jebakan mental, semua dipatahkan Abu Nawas dengan kelakar yang lebih tajam daripada pedang. Ia pun duduk lemas, menunduk, dan bergumam lirih. Mungkin benar, aku tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Nawas. Dia terlalu pintar, terlalu licik, dan terlalu lucu. Abu Nawas mendekat, menepuk bahunya, lalu berkata pelan tapi jelas, "Dukun, dengarlah. Kalau kau ingin orang menghormatimu, berhentilah menakut-nakuti mereka. Tertawalah bersama mereka, maka mereka akan mencintaimu." Kata-kata itu membuat orang-orang terdiam sejenak, sebelum akhirnya bertepuk tangan meriah. Namun, meski malu, sang dukun dalam hati masih menyimpan niat. Aku harus coba sekali lagi. Aku harus menemukan cara agar Abu Nawas bisa benar-benar kalah. Dan begitu bab ini berakhir, sebuah rencana baru mulai tumbuh dalam pikirannya. Malam itu, sang dukun tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah Abu Nawas yang santai sambil makan kacang selalu muncul. Ditambah suara tawa warga desa yang meledak setiap kali Abu Nawas membuka mulut, membuat hatinya semakin panas. Aku sudah kalah 7 kali berturut-turut. Semua trik gagal. Tapi aku tidak boleh menyerah, gumamnya sambil mondar-mandir di dalam gubuk. Murid setianya yang sudah hampir tertidur terpaksa ikut membuka mata. "Guru, sudah cukup. Kalau terus memikirkan Abu Nawas, nanti guru malah sakit sendiri." "Diam kau," sergah sang dukun. "Aku punya ide terakhir. Kalau logika tidak bisa mengalahkan Abu Nawas, maka aku harus gunakan sesuatu yang lebih besar." "Lebih besar apa, guru?" "Namanya dukun internasional." Murid itu terperanjat. "Maksud guru, kita undang dukun dari luar negeri?" Sang dukun mengangguk dengan wajah serius. "Benar. Aku dengar ada dukun sakti dari negeri seberang. Ia bisa membuat kucing berbicara, ayam membaca, bahkan kambing berhitung. Kalau dia datang ke sini, Abu Nawas pasti keok. Orang-orang akan lebih percaya padaku lagi." Maka keesokan harinya, sang dukun mengumumkan ke warga desa, "Besok, akan datang tamuku yang sangat sakti. Ia bukan sembarang dukun, melainkan dukun internasional. Semua orang diundang untuk menyaksikan kesaktiannya. Dan tentu saja, Abu Nawas juga akan hadir." Kabar itu menyebar seperti api disiram minyak. Warga desa langsung heboh. Mereka penasaran seperti apa penampilan dukun dari luar negeri itu. "Wah, jangan-jangan bisa terbang pakai tikar," kata seorang ibu. "Atau bisa bikin emas dari pasir," sambung bapak-bapak. "Kalau bisa bikin utang hilang, tolong panggil aku duluan," celetuk seorang pedagang. Tentu saja Abu Nawas juga mendengar kabar itu. Ia hanya tersenyum tipis sambil berkata pada dirinya sendiri, Sepertinya aku harus bawa persiapan khusus besok. Kalau lawanku bukan dukun lokal, ya harus pakai logika internasional juga." Hari yang ditunggu pun tiba. Balai desa sudah penuh sesak bahkan sebelum acara dimulai. Orang-orang berdesakan ingin melihat langsung dukun internasional yang digembar-gemborkan. Sang dukun masuk dengan wajah penuh percaya diri, diikuti oleh seorang pria asing yang berpakaian aneh, jubah penuh simbol misterius, kalung tengkorak ayam, dan topi panjang seperti cerobong asap. "Perkenalkan," kata sang dukun bangga, "ini adalah maestro paranormal dari negeri seberang, ahli segala ilmu, dari santet modern sampai ramuan global." Orang-orang bersorak kagum. Abu Nawas masuk belakangan, sambil menyeret karung berisi sesuatu. Ia duduk di pojok sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan daun pisang. Sang dukun membuka acara. "Warga desa sekalian, lihatlah kesaktian tamuku ini. Maestro, tunjukkan apa yang bisa kau lakukan." Dukun internasional itu mengangguk, lalu mengeluarkan seekor ayam dari tas kulitnya. Ia berbisik-bisik, lalu tiba-tiba ayam itu berkokok 3 kali sambil berjalan melingkar, seolah sedang menari. Warga desa langsung bersorak, "Wah, ayam bisa menari!" Abu Nawas hanya tersenyum tipis, lalu mengambil ayam goreng dari karungnya dan menggigit sayapnya sambil berkata,
Kalau ayam itu bisa menari, ayamku bisa menghilang ke dalam perutku. Orang-orang langsung tertawa terbahak-bahak. Dukun internasional mencoba lagi. Kali ini ia mengeluarkan kucing. Lalu entah bagaimana kucing itu bisa mengeong panjang seperti sedang membaca doa. Warga desa kembali terperangah. Ya ampun, kucingnya pintar sekali. Abu Nawas berdiri, lalu mengangkat karungnya. Dari dalam, ia mengeluarkan seekor kambing kecil. Kalau kucing bisa membaca doa, kambingku ini bisa jadi imam sholat. Semua orang kaget. Apa benar, Abu? Abu Nawas tersenyum. Ia menoleh ke kambingnya sambil berkata, cepat, bacakan doa makan. Kambing itu hanya mengembik. B. Abu Nawas bertepuk tangan, pura-pura bangga. Nah, itu doa internasional versi kambing. Kalian saja yang belum paham bahasanya. Kerumunan kembali meledak dengan tawa. Melihat itu, sang dukun dan tamunya mulai panik. Semua atraksi mereka selalu dipatahkan Abu Nawas dengan logika kocak. Akhirnya dukun internasional mengeluarkan jurus pamungkas. Ia mengangkat tangannya, lalu dari telapak tangannya keluar asap tipis. Warga desa menjerit kecil, sebagian bahkan sujud karena takut. Lihat, aku bisa mengendalikan api, teriaknya. Sebelum warga semakin kagum, Abu Nawas buru-buru maju sambil berteriak. Ah, itu emang gampang. Aku juga bisa keluarkan asap dari telapak tangan. Ia lalu merogoh karungnya, mengambil arang panas, dan pura-pura meniup tangannya. Benar saja, keluar asap tipis dari sela-sela jari. Warga desa kembali meledak dengan tawa. Wah, Abu Nawas lebih hebat. Dukun internasional terdiam, wajahnya memerah. Sang dukun lokal pun pucat pasi. Semua rencana hancur lagi. Abu Nawas lalu menutup acara dengan kalimat bijak, meski tetap kocak. Saudara-saudara, jangan gampang terkecoh oleh pertunjukan yang penuh asap dan tipuan mata. Ilmu paling sakti adalah ilmu yang bisa membuat orang bahagia tanpa rasa takut. Kalau kalian tertawa hari ini, berarti itulah kesaktian sebenarnya. Warga desa langsung bertepuk tangan panjang. Sementara itu, sang dukun lokal hanya bisa menunduk lesu. Dalam hati ia berkata, bagaimana mungkin aku bisa menang? Abu Nawas bahkan bisa mengalahkan dukun internasional dengan arang gosong. Dan dengan itu, kekalahan ke-8 pun resmi menambah daftar panjang riwayat dukunnya. Setelah kekalahan demi kekalahan, sang dukun benar-benar kehabisan muka. Dari santet gagal, trik gosip gagal, sampai mendatangkan dukun internasional pun tetap saja kalah telak. Kini ia menjadi bahan olokan di desa. Itu dukun sakti. Katanya bisa bikin ayam menari. Tapi kalah sama ayam goreng Abu Nawas. Hahaha. Kalau butuh hiburan, jangan ke pasar malam. Cukup lihat dukun lawan Abu Nawas. Gosip itu membuat sang dukun nyaris gila. Ia menutup pintu gubuknya berhari-hari, hanya keluar untuk menghela napas panjang. Namun, di suatu malam, ia berdiri di depan cermin dan berbisik pada dirinya sendiri. Ini kesempatan terakhir. Kalau aku gagal lagi, lebih baik aku berhenti jadi dukun. Keesokan paginya, ia mendatangi kepala desa. Tuan Kepala, saya ingin menantang Abu Nawas dalam pertarungan pamungkas. Bukan lagi soal ilmu, tapi soal keberanian dan kejujuran. Kepala desa mengangguk penuh semangat. Bagus. Warga juga bosan lihat kau kalah terus. Kalau ini pertarungan terakhir, kita buat besar-besaran di alun-alun desa. Kabar itu langsung menyebar. Desa geger lagi. Spanduk-spanduk sederhana dipasang. Pertarungan pamungkas. Abu Nawas versus dukun sakti. Warga datang dari desa lain, bahkan pedagang keliling ikut nimbrung. Alun-alun desa penuh sesak bagaikan pasar malam. Hari besar pun tiba. Di tengah kerumunan, sang dukun muncul dengan jubah hitam panjang, wajah penuh riasan mistis. Abu Nawas datang lebih santai, memakai jubah coklat biasa, sorban miring, dan membawa kendi air minum. Wahai warga, teriak kepala desa. Hari ini kita saksikan pertarungan pamungkas. Bukan adu kesaktian, bukan adu ilmu hitam, melainkan adu kejujuran di hadapan semua orang. Warga bersorak. Mereka penasaran bagaimana bentuknya. Sang dukun maju pertama. Abu Nawas, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang akan menentukan siapa yang lebih jujur. Kalau kau tidak bisa menjawab, kau kalah. Abu Nawas mengangguk santai.
Baiklah, tapi kalau aku menjawab, pastikan kau juga harus jawab pertanyaanku. Setuju? Setuju. Pertanyaan pertama dari sang dukun. Abu Nawas, kau sering berhutang di warung. Apakah kau benar-benar berniat membayar? Kerumunan terdiam, menunggu jawaban. Abu Nawas mengangkat tangan, lalu berkata keras-keras, "Aku memang sering berhutang, dan jujur, aku tidak selalu membayar. Tapi berkat aku, warung itu jadi terkenal. Jadi sebenarnya aku bukan hutang, tapi promosi." Kerumunan langsung pecah tertawa. Bahkan pemilik warung berseru, "Betul juga, daganganku jadi laris gara-gara Abu Nawas ngutang." Kini giliran Abu Nawas bertanya, "Wahai dukun, jawab dengan jujur, pernahkah santetmu benar-benar berhasil?" Sang dukun terdiam, keringat bercucuran. Kerumunan menatap penuh harap. Sebenarnya, tidak pernah benar-benar berhasil. Yang sakit biasanya karena masuk angin saja." "Wow!" seru warga. Mereka tertawa terbahak-bahak. Pertanyaan kedua dari sang dukun. "Abu Nawas, katanya kau orang alim. Tapi kenapa kau suka tidur di waktu rapat?" Abu Nawas tertawa. "Itu karena aku sayang pada kalian. Kalau aku ikut rapat, biasanya ideku yang dipakai. Jadi kalau aku tidur, kalian punya kesempatan merasa lebih pintar." Kerumunan semakin heboh. Giliran Abu Nawas balik bertanya lagi. "Wahai dukun, jawab dengan jujur. Apa alasanmu jadi dukun? Benarkah karena ingin menolong orang?" Sang dukun menunduk. "Awalnya iya, ingin dihormati. Tapi lama-lama aku sadar, aku hanya ingin dianggap sakti, supaya bisa makan gratis." Kerumunan meledak lagi. Bahkan kepala desa menepuk pahanya sambil berkata, "Akhirnya jujur juga." Putaran terakhir tiba. Sang dukun menarik napas panjang. "Abu Nawas, jujurlah. Apa kau tidak takut kalau semua orang menertawakanmu?" Abu Nawas menatapnya dengan senyum nakal. "Takut? Tidak. Karena itulah bedanya aku denganmu, dukun. Kau ingin ditakuti, sementara aku ingin ditertawakan. Dan ternyata, ditertawakan lebih membahagiakan daripada ditakuti." Kerumunan mendadak hening. Lalu serentak, tepuk tangan dan sorak-sorai menggema ke seluruh alun-alun. Sang dukun akhirnya jatuh terduduk. Air mata menetes di pipinya. "Aku kalah. Abu Nawas, kau bukan hanya pintar bicara, tapi juga membuat semua orang bahagia. Aku ingin belajar darimu." Abu Nawas menepuk bahunya. "Kalau begitu, berhentilah jadi dukun. Jadilah teman. Jadilah orang biasa yang bisa tertawa bersama warga." Orang-orang bersorak. Sebagian bahkan berteriak, "Hidup Abu Nawas! Hidup dukun tobat!" Dan hari itu, sang dukun akhirnya merasakan kekalahan sejati, yang justru menjadi awal dari kemenangan baru dalam hidupnya. Sejak hari pertarungan pamungkas itu, suasana desa berubah drastis. Dulu warga selalu merasa takut kalau lewat depan gubuk sang dukun. Ada yang sengaja menunduk, ada juga yang pura-pura tidak lihat, bahkan ada yang sampai lari kecil. Tapi kini, setelah semua trik dukunnya terbongkar, orang-orang malah sering mampir ke gubuknya. Bukan untuk minta jimat, melainkan untuk meminjam panci atau sekadar main kartu. Dukun, ada gula nggak? Buat bikin teh." "Dukun, ayo ikut gaple. Abu Nawas udah nunggu." Sang dukun jadi kikuk, tapi hatinya mulai hangat. Suatu sore, ia duduk termenung di depan rumah. Murid setianya menghampiri. "Guru, sekarang orang-orang tidak lagi takut pada kita. Apa kita tidak kehilangan wibawa?" Sang dukun menghela napas. "Wibawa apa? Muridku? Dulu aku memang ditakuti, tapi itu bukan wibawa sejati. Lihatlah sekarang, orang-orang datang dengan senyum. Mereka tidak takut, tapi juga tidak menghina. Aku merasa lebih ringan." Muridnya mengangguk. "Jadi, apakah ini artinya kita benar-benar berhenti jadi dukun?" Sang dukun menatap langit sore. "Ya, mulai hari ini, kita pensiun. Tidak ada lagi santet, tidak ada lagi ramuan bohongan. Aku mau coba hidup jujur, seperti Abu Nawas bilang." Beberapa hari kemudian, sang dukun sendiri yang datang menemui Abu Nawas. Ia membawa sekeranjang ketupat dan ayam goreng. "Assalamualaikum, Abu." Abu Nawas sedang duduk di teras, memakan kacang rebus.
Ia melambai santai. Waalaikumsalam. Wah, akhirnya kau datang juga. Kirain mau balas dendam lagi. Sang dukun tertawa kecil. Tidak, Abu. Aku justru mau berterima kasih. Gara-gara kau, aku sadar. Jadi dukun cuma bikin hidup penuh tipu-tipu. Aku ingin belajar jadi orang biasa. Abu Nawas menyambutnya dengan senyum lebar. Bagus sekali. Kau tahu, jadi orang biasa itu susah-susah gampang. Susahnya karena tak bisa pamer. Gampangnya karena tak ada yang membenci. Nah, ayo kita rayakan pertobatanmu dengan makan bersama. Mereka pun duduk, makan ketupat dan ayam goreng sambil tertawa. Kabar pertobatan sang dukun cepat menyebar. Warga desa heboh, tapi kali ini dengan rasa gembira. Wah, dukun sudah tobat. Baguslah, akhirnya bisa tidur nyenyak tanpa takut disantet. Kalau dia butuh kerjaan, suruh aja bantu di sawah. Kepala desa pun mengumumkan. Mulai sekarang, mantan dukun kita akan jadi pengurus lumbung desa. Biar ilmunya tidak lagi dipakai buat santet, tapi buat mengatur beras. Warga bersorak setuju. Sang dukun menunduk haru. Namun, ada satu hal yang membuat semua orang terbahak. Saat acara syukuran di balai desa, Abu Nawas berdiri dan memberi pidato singkat. Saudara-saudara, hari ini kita menyaksikan keajaiban. Dulu, dukun ini bisa bikin ayam menari, kucing membaca, dan kambing jadi imam. Tapi sekarang, ia bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih hebat, membuat dirinya sendiri berubah. Semua orang bertepuk tangan. Lalu Abu Nawas menambahkan dengan gaya nakal. Dan jangan lupa, kalau dia sudah jadi pengurus lumbung, hati-hati ya. Jangan sampai beras kalian tiba-tiba hilang, lalu dibilang disantet. Kerumunan pun meledak dengan tawa panjang. Bahkan sang dukun sendiri ikut terbahak, sambil berkata, "Tenang saja, Abu. Kalau ada beras hilang, paling cuma masuk ke perutku sendiri." Malam itu, desa terasa lebih damai. Tidak ada lagi kabar santet, tidak ada lagi gosip dukun sakti. Yang ada hanya suara tawa warga yang duduk bersama di balai desa, makan ketupat dan minum teh manis. Sang dukun kini benar-benar tobat, dan meski sesekali masih dipanggil dukun oleh warga, ia sudah tidak marah. Itu nama panggilan sayang, katanya sambil tersenyum. Abu Nawas pun merasa lega. Dengan caranya yang kocak, ia berhasil bukan hanya membuat orang tertawa, tapi juga menyelamatkan satu jiwa dari jalan yang salah. Dan begitulah, kisah panjang antara Abu Nawas dan sang dukun berakhir bukan dengan kebencian, melainkan dengan tawa dan persahabatan. Terkadang, cara terbaik untuk melawan kebohongan bukanlah dengan marah atau kekerasan, melainkan dengan tawa dan kejujuran. Karena tawa bisa melucuti rasa takut, dan kejujuran bisa mengalahkan tipu daya. Begitulah kisah lucu Abu Nawas yang bukan hanya bikin kita tertawa, tapi juga mengajarkan kalau kejujuran dan tawa lebih sakti daripada santet apapun. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan kisah kocak Abu Nawas berikutnya.